Bagaimana mungkin sebuah negara kecil tanpa minyak dikelilingi konflik justru menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia ketika negara lain hancur karena perang, Israel malah makin maju? Apa sebenarnya rahasia mereka? Perang Israel dan Iran makin panas. Bukan lagi ancaman, tapi sudah saling serang. Tetapi yang membuat dunia heran, ekonomi Israel tetap kuat. Padahal wilayah kecil, sumber daya minim, konflik terus-menerus. Jadi pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa bertahan, bahkan berkembang? Sebelum menjadi negara, wilayah ini bagian dari Kekaisaran Ottoman. Tahun 1917, Inggris mendukung pembentukan tanah air Yahudi. Tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah. Kemudian, 14 Mei 1948, Israel resmi berdiri. Besoknya, perang. Sejak awal berdiri, konflik sudah jadi bagian hidup mereka. Tapi anehnya, ekonomi mereka tidak runtuh. Awal mula, Israel hidup dari bantuan dari diaspora Yahudi dan kompensasi besar dari Jerman. Jumlahnya ratusan triliun rupiah. Itulah modal awal mereka. Kemudian, mereka berinovasi. 60% wilayah Israel adalah gurun. Mereka tidak menyerah, melahirkan teknologi. Irigasi tetes dapat menghemat air hingga 70% dan mengubah gurun menjadi lahan produktif. Bahkan, Israel menguasai sekitar 60% pasar kurma menjual dunia. Dan yang lebih gila, mereka bukan cuma jual hasil tani, tetapi mereka jual teknologinya. Dulu Israel kekurangan air, sekarang mereka kelebihan air. Dengan teknologi desalinasi, air laut diubah menjadi air minum. Bahkan mereka menjual air ke negara lain. Inilah yang harus dipelajari pemerintah Indonesia. Israel menciptakan sebuah program. Konsepnya sederhana. Pemerintah ikut investasi dan berbagi resiko dengan investor. Kalau untung, investor cuan besar. Kalau rugi, pemerintah ikut nanggung. Hasilnya, ledakan startup, Checkpoint, Mobile, dan Waze. Dan Israel berubah jadi Startup Nation. Investasi teknologi di Israel mencapai ratusan triliun. Semua berkembang pesat. Ekonomi mereka berbasis inovasi. Israel sadar akan satu hal. Mereka tidak punya sumber daya alam. Jadi, mereka fokus ke manusia. Pendidikan tinggi, riset kuat, dan budaya minat baca tinggi. Dan hasilnya, sumber daya manusia kelas dunia. Kesimpulan, jadi kenapa Israel kuat? Bukan karena minyak, bukan karena alam, tapi karena teknologi, inovasi, pendidikan, dan strategi. Dari Israel kita belajar, negara kecil bukan berarti lemah. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia bisa? Kalau kamu penasaran, jangan lewatkan video berikutnya.